Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Saya Sinar Alam SP, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Perkenalkan, Bapak Abdul Qadir SPD MM sebagai fasilitator, Ibu Siti Muarfa SPD MPD sebagai guru pendamping. Tujuan pembelajaran: mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Wasita? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Jadi kita bertemu di sini untuk membicarakan tentang observasi di kelas nanti Ibu. Jadi observasi itu ada 3 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, kemudian observasi di kelas nanti, kemudian yang ketiga adalah pasca observasi, kegiatan pasca observasi. Terus sekarang kita berada di kegiatan pra-observasi. Jadi di pra-observasi ini saya ingin mengetahui sebelum saya observasi Ibu di kelas, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kelas? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai di sini, Ibu Sinar, itu dimana yang pertama itu peserta didik itu mampu atau dapat menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, summa dan ria. Terus yang kedua itu dimana peserta didik itu dapat menganalisis manfaat dan cara bagaimana menghindari dari perilaku bersifat foya-foya ini, sum'ah dan ria. Dan yang ketiga itu ya kayaknya cuma dua saja ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ada 2, kemudian tentang perilaku berfoya-foya ya, dengan sum'ah terus ria. Selanjutnya setelah kita bahas tentang tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai nanti di kelas, apa area pengembangan yang Ibu ingin capai di sini? Ya, untuk area pengembangan di sini lebih ke siswanya itu harus bisa membaca atau menghafalkan dalil-dalil dari perilaku sifat berfoya-foya, sum'ah dan riyah. Karena itu harus lebih mereka baca. Karena kenapa di sini memang mereka tuh harus lebih diefisienkan atau memahami dari dalil-dalil tersebut tentang sifat berfoya-foya, sum'ah dan ria, supaya nantinya dia bisa menghindari menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Iya. Gitu. Ya. Terus di sini strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Ya, di sini ada pun strategi yang perlu saya siapkan, yang dimana itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan budaya positif dan KSE. Itu yang dimana di sini juga dari penerapan berdiferensiasi itu ada 3, itu visual, audio, dan kinestetik. Gitu. Oh, iya. Jadi di sini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi kelompok menjadi 3 berdasarkan gaya belajarnya ya Bu. Iya. Ada yang kelompok kinestetik, kelompok audio, dan kelompok visual. Iya. Terus ini observasinya di kelas untuk kelas berapa dan kapan? Kelas 10 OTKP ya, di jam pertama. Ya.
Jadi mungkin percakapan kita untuk kegiatan praobservasi cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan untuk bincang-bincang ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi di kelas, dan kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pasca observasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan observasi. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita akan memulai doa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya, dengan doa ya, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Ya. Kita lanjut ke absen ya. Ya, Andi Mutma sakit, Amelia sakit, Asma Hadir. ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama dapat menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, ria dan sum'ah. Terus yang kedua, dapat menganalisis apa manfaat dan bagaimana cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria dan sum'ah. Jadi tujuan ini harus kita capai pada proses pembelajaran pada hari ini ya. Amati berbagai perasaan-perasaan yang muncul. Rasakan apa yang kalian rasakan. Perasaan seperti apa? Ungkapkan rasa terima kasih tentang 3 hal yang Anda syukuri.
ada beberapa pertanyaan yang Ibu tanya. Apa yang dapat kalian syukuri? Ya, sebelumnya kesehatan 3 orang dari Mas Dedik, silakan apa yang kalian syukuri pada hari ini? Ya, silakan. Diberi kesehatan oleh Tuhan. Diberi kesehatan oleh Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus nomor 2. Ya, bisa membuka mata dan melihat senyumnya teman-teman sekalian. Terus apa yang Anda rasakan ya setelah mendengarkan lagu ini? Perasaan apa? Perasaan bersedihkah? Atau perasaan seperti apa? Perasaan seperti apa? Silakan audio perasaannya ketika mendengarkan instrumen tadi. Ya. Ya, Seti, bagaimana perasaannya ketika mendengar instrumen tadi? Apa tadi Ibu lihat? Masya Allah sekali menghayati itu, menghayati atau sudah ketiduran? Berantem lu. Saya kayak dulu. Apa? Jelasin apa yang kamu rasakan ketika mendengarkan instrumen tadi? Kayak gitu. Kamu makan dulu. Oh, jangan mengantuk. Bisa ya. Terus visual. Cari visual ini suaranya. Visual harus suara. Mending tersebut. Ya, bening atau hening? Bening. Apa sih? Sedikit tabu. Ya. Ketiduran. Tidak ibu. Sudah menjawab berat terbaik. Ya, kalau Ibu mendengarkan instrumen tadi rasanya apa ya? Sedih bu. Sedih. Ya. Kinestetik, ada kelompok visual, ada kelompok audio. Ya. Kelompok kinestetik tadi tugasnya yang dimana Ibu akan membagikan, ya, Ibu akan menempel gambar-gambar, ya, di mana saja. Nanti tugas kalian itu mencari mana yang berfoya-foya, pria dengan sum'ah, ya. Itu ada beberapa ya. Ada ya, kalian harus cari apa namanya, yang pria yang mana, yang sum'ah yang mana, berfoya-foya yang mana ya. Terus yang kelompok visual. Kelompok visual ini membaca, ya. Nanti Ibu berikan materinya untuk dibaca, ya. Terus kelompok audio melihat atau menganalisis video, ya. Jadi setelah itu nanti, ya, setelah ini selesai, Ibu akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja siswa yang akan dikerjakan per kelompok. Ya, setelah dikerjakan per kelompok, kemudian didiskusikan, terus di apa namanya, setiap kelompok maju untuk mempresentasikan tugas-tugasnya. Paham ya? Nah, kita lanjut saja ke tugas kita pada pagi hari ini. Untuk kinestetik. Satu kertas setengah bulan. Ini nanti tekniknya, ini kalian tempel, misalnya kalian cari dulu
gambar berfoya-foya. Iya. Jadi di sini kalian tempel berfoya-foya, terus simpan ini namanya. Di atas. Di bawah boleh, di atas Oh, boleh. iya, paham. Mana duluan gambar atau tulisan pernyataan. Gitu ya. Terus untuk visual, ini silakan dibaca. Terus kalian harus tulis dalam buku. Kalian ambil apa yang kemudian ya, mengajar gambar foya, ya. Dan kalian harus merangkum dan yang banyak. Ya. Jadi rangkuman kalian itu yang kalian akan presentasikan di depan. Ya. Dari apa namanya, pengertiannya, apa contohnya, terus bagaimana cara menghindari. Oke, paham ya? Tugas-tugas untuk kelompoknya kalian kelompok. Jadi silakan ya, boleh kerjakan tugas-tugas ini. Ya, silakan kelompok. Sini bergerak cara kelompok di sana. Ambil di pedang dulu, terus yang di sebelah ini yang bisa ambil. Terus kelompokkan mana yang mau berfoya-foya. Ya, masing-masing. Ambil. Ya, kelompokkan foya-foya. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju.
Dalam surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Setan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Dalam video tersebut diberitahu bahwa kawannya setan akan diazab bersamanya di dalam neraka. Maka dari itu hendaklah kita selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon dijauhkan dari sikap-sikap tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan apa yang telah kami dapat. Baik, kami akan membacakan apa ini? Presentasi. Oh, kami akan mempresentasikan sifat-sifat yang tidak boleh. Sifat-sifat Oh ya, sifat-sifat berfoya-foya. Sifat berfoya-foya adalah sifat yang boros yang tidak boleh dilakukan karena dia membeli barang-barang yang berlebihan, yang mewah dan tidak berguna. Sifat ria. Sifat ria adalah sifat yang memamerkan kepada seseorang dia telah berbuat baik. Dengan imbalan dia dengan dapat pujian dari orang banyak. Sifat sum'ah adalah sifat yang ingin dipuji oleh orang lain melalui amal kebaikan kepada Allah agar kita itu dapat pujian dan bisa kepala lah kata-katanya di depan mata orang lain agar kita dipandang orang yang alim. Tapi itu hanya karena untuk mendapatkan pujian, bukan semata-mata karena niat ikhlas kepada Allah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok visual yang mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan materi yang dibaca oleh sejarah. Dari surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 menyatakan secara tegas larangan tafsir dan israf. Sikap tafsir dan israf memiliki kemiripan pengertian dan makna. Tafsir boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tahap tidak hak. Seperti yang tertuang dalam surah Al-Isra ayat 17 yang artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghasilkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan dan itu sangat ikat dengan Tuhannya. Contoh perilaku tafsir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perilaku makanan dan minuman seperti membuang makanan yang masih layak dimakan. 2. Perihal berbicara keburukan orang lain. 3. Perihal penampilan, memakai perhiasan secara berlebihan. Cara menghindari sifat berfoya-foya, bersikap rendah hati, bertindak selektif dan terencana, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain.
Manfaat menghindari sifat berfoya-foya. Keuangan yang stabil, pengendalian utang, mencapai tujuan dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya, untuk sifat pria dibacakan oleh yang demikian. Ketua saya. Istilah dia adalah memperhatikan diri kepada orang lain agar diketahui keberadaannya, baik melalui ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatan. Orang yang bersikap pria di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tercela dan akan mendapatkan laknat. Oleh karena itu sikap pria dilarang dan hukumnya haram. Dalil Al-Quran Al-Ma'un ayat 4-6 berbunyi, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang yang berbuat riya dan kendal, penolong dengan barang berguna. Suma'ah berarti kemasyhuran, nama orang yang suma'ah dengan perbuatan baiknya berarti ia ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang dilakukan. Surat Al-Baqarah 224 berbunyi, hai orang-orang, cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Pelulukan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji orang lain. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling menasihati dan mengingatkan jika ada yang berperilaku ria dan sum'ah. Itulah materi yang kami bawakan. Tepuk dua ya. Kalau tiga atau satu, berarti jangan. Kalau kita lakukan, Tepuk konsentrasi. oke. Ya, kita tepuk fokus. Kita mulai ya. Tepuk dua. Tepuk dua ya. Tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Tiga. Iya, Ulangi lagi ya. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Sudah? Sudah fokus? Sudah. Sedikit. Oke. Kita sudah selesai speaking ya. Jadi kita sudah di penghujung dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk itu kita akan menyimpulkan ya dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, akan Ibu pilih satu orang untuk bisa menyimpulkan dari materi tersebut. Bentuk dari audio, silakan ya, Laura Agustina untuk menyimpulkan materi kita pada Terima kasih. Menyimpulkan materi hari ini. Yang pertama mengenai perilaku berfoya-foya. Perilaku berfoya-foya yang saya simpulkan adalah perilaku yang suka menghambur-hamburkan uang, harta ataupun segala macam benda yang ada. Lalu ria itu adalah perilaku melakukan sesuatu untuk membanggakan dirinya atau menyombongkan dirinya. Sementara sum'ah adalah melakukan sesuatu untuk bisa dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara menghindari sikapnya tentu saja selalu bersyukur, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bergaya hidup sederhana, dan juga selalu berusaha untuk bersedekah kepada orang lain. ya. Silakan. Terima kasih. Ya, ya itu adalah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yang mengenai masalah tentang perilaku berfoya-foya, ria dan sum'ah. Ya. Jadi untuk itu ya, Ibu ada memberikan sedikit pertanyaan ya
refleks pertanyaan 3 ini. Jadi silakan kalian tulis di kertas selembar, masing-masing menuliskan ya apa yang menarik dari pembelajaran hari ini, terus apa yang akan kalian ketahui lebih lanjut setelah mempelajari materi ini, terus apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini. Masing-masing Ih, siapa yang banyak manusia? Saya punya dari nomor 1. Sebenarnya ada semua kok. Alhamdulillah ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada pembelajaran ini dapat dimengerti ya. Semoga berkah. Jadi pesan ibu, jadilah anak yang berguna ya. Jadilah anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi orang tua. Ya. Untuk itu ya, Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita selesai pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kepada kedua kelas. Teman-teman, Sebelum kita keluar, mari kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. apa satu? Apa? Ya, silakan istirahat ya. Silakan. Lanjut sholat. Ya. Berdiri. Kegiatan pasca observasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Ibu silakan. Assalamualaikum Ibu Masita. Bagaimana kabar? Oh, iya. Jadi Ibu, saya perkenalkan, ini coach saya, Ibu Masita. Dia mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah ini. Kemudian Ibu Masita, Ibu Mu'arfa adalah guru pendamping saya di kegiatan CGP ini. Ya, yang akan mendampingi kita dalam kegiatan pasca observasi ini. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Ibu, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk merefleksi apa yang kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin. Kemudian
saya akan menanyakan kepada Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi yang dilakukan kemarin. Ya, alhamdulillah perasaan saya baik dan juga senang setelah diobservasi. Ya, jadi perasaannya senang setelah dilakukan observasi di kelas. Kemudian menurut Ibu, apakah area pengembangan yang dilakukan di kelas kemarin sudah tercapai dengan baik atau bagaimana? Menurut saya sudah, tetapi belum terlalu maksimal. Belum terlaksana secara maksimal. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu hasil observasi yang saya lakukan kemarin di kelas terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Di sini waktu Ibu mengajar di kelas kemarin kan menggunakan KSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif. Kemudian di sini saya melihat teknik mindfulness yang Ibu lakukan di awal pembelajaran itu sebelumnya dilakukan di awal pembelajaran sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, gunanya supaya anak-anak bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran, lebih tenang, lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian di sini pada saat kegiatan mindfulness itu saya lihat ada murid yang tertidur, entah karena mungkin kegiatan mindfulness-nya itu dia memang dalam keadaan mengantuk ataukah dia menikmati musiknya, entah apa, tapi setelah saya melihat setelah dia melakukan teknik mindfulness itu dia sudah dalam pembelajaran, dia sudah aktif, berarti mungkin pada saat itu caranya untuk lebih fokus dengan cara tidur dulu mungkin kali ya. Iya. Kemudian dalam pembelajaran kemarin itu saya melihat Ibu belum terlalu menyiapkan bahan pembelajarannya. Harusnya sebelum belajar itu Ibu dulu harus menyiapkan bahan-bahan pembelajarannya sehingga memang lebih siap dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, supaya bisa lebih fokus juga dalam kegiatan pembelajaran itu. Kemudian Ibu harusnya menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Kemarin saya lihat Ibu langsung membagikan LKS-nya dan bahan-bahan pembelajarannya, tapi di kegiatan kegiatan inti itu Ibu tidak menyampaikan dengan jelas langkah-langkah pembelajaran apa yang akan dilakukan oleh siswa, sehingga mungkin di sini siswa bisa lebih terarah dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini juga saya melihat ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini, pengelompokan ini. Ibu kelompokkan kemarin berdasarkan gaya belajarnya ya, ya gaya belajar kinestetik, kemudian visual dan auditori. Namun saya melihat ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi. Kemudian langkah pembelajaran yang Ibu harus jelaskan sebenarnya secara rinci ya sebelum pembelajaran. Kemudian LKPD yang Ibu buat itu saya melihat belum sesuai dengan tujuan pembelajaran atau area pengembangan yang Ibu ingin capai. Mungkin masih perlu diperbaiki lagi LKPD-nya. Kemudian pada saat di tahap penutup di kesimpulan itu saya melihat Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat kesimpulan, tapi yang membuat kesimpulan hanya satu, yang Ibu arahkan cuma satu. Kalau bisa sih kesimpulan itu dibuat per kelompok supaya Ibu bisa lebih tahu bagaimana pemahaman mereka dalam pembelajaran itu. Sehingga mungkin mereka juga punya informasi tentang pembelajaran itu. Bagi yang mungkin auditori yang suka mendengarkan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari situ. Mungkin itu saja yang sempat saya lihat kemarin waktu kegiatan observasi di kelas mengenai pembelajaran itu di kelas. Kemudian di sini kalau diberikan tentang nilai antara 0 sampai 10, Ibu kira-kira berada di rentang nilai berapa dengan pembelajaran Ibu yang telah Ibu lakukan kemarin? Masih di rentang 7. Oh, di rentang 7. Terus Ibu akan meningkatkan ke
nilai berapa? 8 atau 9. 8 atau 9. Kemudian kira-kira bagaimana Ibu meningkatkan nilai dari 7 sampai 8 atau 9 itu? Ya, saya dengan cara memperbaiki metode pembelajaran saya dengan tetap menggunakan metode berdiferensiasi dengan cara mengelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuan dari yang tinggi, sedang, dan rendah. Gitu. Sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara bersama-sama dengan baik. Jadi tindak lanjut yang akan Ibu lakukan adalah memperbaiki metode pembelajaran, tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi Ibu akan berubah menjadi berdasarkan kemampuan siswa, ya, sehingga mereka mungkin bisa mencapai tujuan pembelajaran secara bersama di kelas. Kemudian kapan Ibu bisa melakukan proses pengembangan ini? Mungkin akan dimulai kembali pembelajaran tersebut pada saat pembelajaran ke depan ini, ada jam pembelajaran lagi di kelas. Oh iya. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk mencapai area pengembangan yang Ibu ingin terapkan di kelas? Teman-teman dari guru senior maupun teman-teman seangkatan saya. Oh iya, jadi teman-teman yang sudah banyak pengalaman dengan teman-teman yang lain yang bisa membantu dalam hal ini. Ya Ibu, jadi mungkin cukup sekian kita punya percakapan di kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang kita lakukan di kegiatan observasi ini bisa bermanfaat buat perkembangan murid-murid kita di kelas, insya Allah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian mungkin Ibu ada masukan untuk koci saya atau saya sendiri sebagai observator. Oke, terima kasih Bu Sinar atas kesempatannya. Mungkin tidak ke coachingnya ya. Kalau menurut saya, Ibu, justru saya harus berterima kasih kepada universitas sudah bersedia mendampingi Bu Sinar dalam proses salah satu tugas, menyelesaikan salah satu tugasnya dalam mengikuti program guru penggerak. Sementara untuk komentar saya untuk Ibu Sinar, secara keseluruhan sudah baik. Beberapa detail-detail itu sudah muncul seperti tujuan, kontak mata juga bagus. Karena kan coaching itu walaupun ini berbasis supervisi akademik, ketika bicara kita baiknya kalau kontak mata sehingga coach merasa bahwa si coach ini benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach. Kemudian Ibu Sinar juga tadi sudah mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh coach itu, kata-kata kuncinya cuma perlu dipertajam lagi dari segi pertanyaan yang lebih menggali lagi, sehingga apa yang dimaksudkan oleh coach itu lebih tersampaikan. Kemudian tadi beberapa itu muncul pertanyaan tertutup, sehingga jawaban dari coach itu pendek-pendek. Kemudian masih sering mengeluarkan kata kira-kira. Kalau dalam coaching itu sebaiknya dihindari kata kira-kira, kata-kata mungkin sebaiknya dihindari. Tapi secara keseluruhan menurut saya sudah baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.